Bang, pertanyaan simpel satu lagi bang dari saya. Apa susahnya menunjukkan saat diminta kemarin? Mohon maaf bang, gimana bang? Ya kembali itu Iya, iya. Tinggal menunjukkan doang beres. itu sudah mediasi keempat. Tidak etis menanyakan itu lagi. Pengusaha kosmetik yang juga dokter kecantikan papan atas di Indonesia dikabarkan ngemplang dari utang bank. Kabar itu mencuat setelah sebuah akun TikTok @jacksparrow307 rilis video pendek disertai potongan narasi yang menggiring opini bahwa istri atau Mbah Mufid itu punya utang 650 miliar di sebuah bank swasta terbesar di Indonesia. Reza Gladys dinarasikan tidak mampu bayar utang sehingga menjadi buruan debt collector. Kesal karena merasa difitnah, kakak sepupu aktor Krisdiana Baharudin itu seolah nge-spill pemilik akun TikTok yang memfitnahnya itu adalah ABN atau anak buah Nikita Mirzani, musuh besarnya di kasus pemerasan dan perbuatan melawan hukum. Kita lihat nanti, dan nanti kita lihat kuasa hukum saya yang akan bekerja. Belum cukup pengusaha skincare yang pernah meraup 9 miliar sekali jualan live ini menuliskan kalimat yang lebih tegas. Nauzubillah, isi komen di TikTok semuanya BCA-BCA-an. Nggak tanggung-tanggung kalau bikin hoax. Cuma tulisan, nggak ada bukti. Gampang banget percaya. Perseteruan Reza Gladys dengan Nikita Mirzani memang menyeret fans Niki dan para buzzer yang diduga ditunggangi oleh terpidana kasus pemerasan yang divonis 4 tahun penjara dan denda 1 miliar itu. Anehnya di laman media sosial, Fitri Salhuterullah yang dituding menyewa buzzer untuk meninggikan Reza Gladys dan menjatuhkan reputasi Niki. Bagaikan penzolim teriak dizolimi, warga plus 62 tak tahu siapa yang melakukan playing victim dalam pusaran kasus mafia skincare di Indonesia. Semua info yang negatif mari kita penggiringan lawan dengan opini seperti prestasi. apa, kita fokus aja, pokoknya kita fokus kepada seluruh customer kita memberikan yang terbaik itu aja. Dan biarkan masyarakat yang menilai, waktu yang akan menjawab. Udah itu aja. Pekan depan, sidang kasus perbuatan melawan hukum antara Niki selaku penggugat dan Reza Gladys sebagai tergugat diprediksi akan bertambah panas. Niki dijadwalkan hadir dalam agenda pembuktian karena mediasi sudah deadlock. Ya dibuktikan saja, dan aku berani gitu. Terakhir sebelum dia berangkat ke China, dia memang akan melaporkan mengenai pasal 55-nya, keterlibatan orang lain di dalam kasus ini gitu. Tapi kalau terhadap diri Itu tanggung jawab kami. Masalah dia punya utang. Halo guys, saatnya kita main sapu-sapu lagi, clean and clear lagi untuk menyapu-nyapu fitnah, hoax, dan berita-berita bohong yang disebarkan oleh tim Nikita Mirzani. Jadi mereka mulailah menyebarkan hoax gara-gara Dr. RG akan menuntut balik 500M. Nah, para tim huru-hara, para tim yang suka menebarkan fitnah, yang suka menghina orang, yang suka mencaci orang, yaitu tim para pendukung Nikita Mirzani yang hari ini sedang cakar-cakaran di kubu mereka sendiri, mencaci maki dan menghina masing-masing sesama sendiri. Itu adalah hukum alam dan hukum karma bagi mereka yang selalu merendahkan dan menghinakan orang. Dan mereka sekarang mulai menyebarkan hoax, yaitu RG hutang 690M. Jadi semua itu sudah dijawab oleh pengacara Dr. RG, yaitu semuanya hoax. Dengan tuntutan balik 500M, mereka kalang kabut. Jadi buzzer-buzzernya dikerahkan. Seakan-akan alasan RG
untuk menuntut 500 itu karena dia punya hutang 690, semuanya hoax. Apa yang lu lakukan, apa yang lu tebarkan, lu rasakan, lu mendapatkan akibatnya. Itu pun masih buzzernya bekerja. Dengan giatnya mereka menebarkan fitnah. Tapi apa? Nggak kepake fitnahnya, nggak viral. Karena apa? Nggak ada yang respon. Loser para pendukung Nikita Mirzani yang tebarkan hoax bahwa RG hutang 690, kalah kalian. Nanti di PMH-nya kalah lagi, dibandingnya kalah lagi, semuanya kalah. Karena apa? Semua cuma tim huru hara bikin keributan. Keributan pasti akan tumbang pada waktunya. Menyala. Bang, pertanyaan simpel satu lagi bang dari saya. Apa susahnya menunjukkan saat diminta kemarin? Mohon maaf bang, gimana bang? Ya kembali itu Iya, iya. sudah Tinggal tunjukkan doang beres. itu sudah mediasi keempat. Tidak etis menanyakan itu lagi. Oh. Kita sudah membahas sampai ke bulan, kita masih bahas nongol-nongol. Ya kan? Iya. Kita sampai ke bulan ini. Padahal saat itu abang ada ya bawa. Ada. Oh iya siap. Dan mukanya gitu juga. Iya. Memang pas hukumnya lagi bukan enggak. Ini nih mukanya ini. Ini muka, tanda mukanya ya. Siap. Ada. Tambahan lagi ya, mungkin kenapa kami bersikap keluar? Karena bahasa dari yang tidak etis tadi, tidak punya normatif seorang penegak hukum. Artinya penegak hukum itu sebagai lawyer tidak etis dan menyampaikan, kalau bahasa ilmiahnya Anda tidak berwenang untuk duduk di sini. Sudah. Kalau bahasanya kasarnya tidak etisnya tidak punya legal standing. Ya sudah, kita keluar dong. Senyum kita keluar dengan bahasa ya kita tinggalkan. Saya yang duluan keluar di depan, senyum keluar saya, walaupun teman ada yang sedikit marah, tapi kita sama-sama santai keluar karena kita dianggap tidak ada di situ. Hanya dia bahasa, sementara tim mediasi sendiri ya dia belum memberi apapun kata-kata, tapi kita dianggaplah tidak etisnya bahasa seperti itulah, maka kita keluar. Nah, itu selalu dalam persidangan, tapi tidak dalam perdata. Perdata ini kan hak perorangan. Yang kita utamakan di sini siapa? Prinsipal. Kalau pidana, ya mungkin debat di media selalu kita lihat wall out-nya perkara-perkara menarik. Kenapa? Salah satu dari penuntut umum atau salah satu dari yang tidak sinkron itu kan mempertahankan hak-hak dari terdakwa, ini kan tidak. Prinsipal, bahasa prinsipal itu kan mewakili kepentingan personal. Nah itu, akhirnya kita keluar dengan santai, nggak ada masalah. Makanya kita ajak teman-teman untuk apa kita duduk sini. Itu tidak etis. Harusnya dia menyampaikan kepada mediasi. Bu, tapi saya nggak pelajari dong orang-orang sudah seperti ini. Jadi Om Bulelamba akan melaporkan ke kedutaan Jerman segala macam itu sampai bunda kayak apa bedanya kau dengan si Marijan? Kau laporin saya ke netizen, bahkan ke DPR. Ini ya si Pule ya bikin undang-undang ya. Tidak boleh ada orang asing bicara tentang politik Indonesia. Enak aja kau ya, tahun lalu yang ngerocos-ngerocos sampai aku dipermalukan di hadapan berapa juta netizen kau itu, follower-follower yang gak becus itu. Follower ewang-ewang. Makanya pakai otak. Kau ngatain juga itu ke si Marijan. Aku dihalang-halangi. Kau juga halang-halangi saya untuk berekspresi. Ngusin-ngusin saya. Aku gak tahu kau bilang. Ya makanya saya tahu dulu. Gak ngerocos. Makanya kita gak boleh monyong kita tapi otaknya di belakang, terbelakang gitu. Kita harus cari tahu dulu siapa sih Om Bule ini. Oh ternyata orang Indonesia turunan Italiano gitu kan. Dan si Om Bule ini cerdas, pintar, dan coblos. WNI, oh begitu ya, baru. Jangan ngerocos dulu mentang-mentang. Itu, bunda itu ada itu si Bule. Dia ngatain itu bahwa makan siang gretong itu bakal keracunan. Itu tahun lalu. Dan kau juga dulunya kan kilapah kan? Kau kilapah sebelumnya. Ujuk-ujuk pindah ke oke gas, ewong-ewong. Oke gas, ewong-ewong. Itu campur oke gas, ewong-ewong. Akhirnya aku
dikata-katain. Udahlah, nggak usah sekarang. Aku ini berkorban, aku nangis, aku diusir-usir sama si Marija di kedutaan. Jahat kali, nggak ada bedanya kau. Cuma kau versinya versi TKW yang ada di Jerman. Gitu aja ya saya. Kayaknya film kau nggak bakal laku deh. Capek dengerin ewong-ewong. Ya sudahlah, aku maafin aja. Ya, kalau orang nggak sekolah kan begitu ya. Kalau saya kan sebelum ngerocos cari tahu dulu, nggak ngerocos, monyongnya kemana, terus otaknya kemana, harus nyambung. Saya sih nyambung, otak mulut nyambung ya. Meskipun gue lambe, lo katain gue juga, gue nyambung. Nggak kayak kalian pada nggak nyambung. Ya sudah, si Marijan kena azab. Ya siapa tahu kau juga kena azab, tapi saya nggak harapin ya. Biar aja alam bekerja. Oke, selamat ewong. Selamat pulang ke Jerman. Kosek-kosek.